Ella Pujlestari, Raya Lisdayani, dan Muhammad Fauzi, dan Ovi Khairunisa. Pada presentasi kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang etika bisnis, GCG, dan bisnis internasional. Materi yang akan kita bahas ada pengertian etika bisnis, pendekatan etika bisnis, tujuan, fungsi, prinsip etika bisnis, jenis-jenis etika bisnis, definisi dan ragam GCG, serta bisnis internasional. Materi pertama, saya akan menyampaikan tentang pengertian etika bisnis. Fungsi etika bisnis adalah untuk menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kejujuran dan tidak akan membohongi pelanggan. Kepercayaan pelanggan pada perusahaan pun menjadi semakin meningkat karena perusahaan dinilai sangat loyal dalam melakukan bisnis dengan pelanggan. Langsung lanjut. Pendekatan etika bisnis itu ada 3. Yang pertama ada utilitarian approach. Setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Oleh karena itu, dalam bertindak seseorang seharusnya mengikuti cara-cara yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, dengan cara yang tidak membahayakan dan dengan biaya serendah-rendahnya. Yang kedua itu ada individual right approach. Setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Namun, tindakan ataupun tingkah laku tersebut harus dihindari apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadi benturan dengan hak orang lain. Yang ketiga, ada justice approach. Para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik secara perorangan atau secara kelompok. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ayu Wulandari. Tujuan etika bisnis adalah sebagai pengendali untuk memberikan batasan-batasan bagi para pengusaha untuk tidak melakukan bisnis secara kotor atau bisa merugikan berbagai pihak, untuk memberikan aturan dan arahan bagi mereka yang ingin menjalankan bisnis yang sehat serta tidak melanggar hukum yang berlaku. Fungsi etika bisnis diantaranya untuk mengurangi dana yang diakibatkan dari pencegahan kemungkinan terjadinya friksi atau perpecahan baik dari internal maupun eksternal. Ini apalagi sih? Mana sih? Maaf, Pak. Kenapa? Selanjutnya, prinsip etika bisnis dibacakan oleh Kadela. Prinsip etika bisnis: 1. Kejujuran, 2. Komitmen, 3. Loyalitas, 4. Saling menguntungkan, 5. Integritas. Jenis-jenis etika bisnis. 1. Etika utilitarisme. Etika utilitarisme merupakan teori etika yang mengatakan bahwa hal-hal yang baik merupakan hal-hal yang bermanfaat, berguna, dan menguntungkan. 2. Etika hedonisme. Menurut Sutrisna tahun 2010, etika hedonisme memiliki dorongan untuk mencari kenikmatan, kegembiraan, atau kesenangan, dan sebaliknya. Menaungi serta mencegah rasa sakit atau ketidaksenangan dalam hidup manusia adalah sesuatu yang manusiawi. 3. Etika evolusionisme. Etika evolusionisme adalah suatu etika yang merupakan hasil dari suatu evolusi. Sunoto tahun 1992. Empat, etika pragmatisme. Etika pragmatisme adalah aliran filsafat yang berprinsip bahwa pengetahuan dicari bukan sekadar untuk tahu demi tahu,
melainkan untuk mengerti masyarakat dan dunia, sehingga dalam menilai pemikiran, gagasan, teori, kebijakan, dan pernyataan tidak cukup hanya berdasarkan aspek-aspek logis dan bagus suatu rumusan, tetapi juga harus berdasarkan dapat atau tidaknya dibuktikan, dilaksanakan, dan apakah pendatangan hasil atau tidak. Jadi sesuatu yang baik adalah yang dapat dilaksanakan, dipraktekkan, dan mendatangkan sesuatu yang positif demi kemajuan hidup. Etika situasionisme, situasionisme adalah suatu etika yang berpertimbangkan keadaan, khusus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masing-masing situasi, dengan tetapi menggunakan prinsip-prinsip mendasar sebagai petunjuk atau pedoman, sehingga tidak ada kebenaran dan kesalahan yang mutlak, karena semuanya berdasarkan dari kondisi saat itu. Selanjutnya ada prinsip GCG. Perusahaan harus menyediakan, yang pertama itu ada transparansi. Yang transparansi, perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan serta mudah diakses dan dipahami. Terus yang kedua ada akuntabilitas. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Yang ketiga itu ada tanggung jawab. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjalankan tanggung jawab masyarakat dan lingkungan untuk mendukung kesinambungan usaha jangka panjang, sekaligus mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Yang terus selanjutnya ada independensi. Untuk menjalankan GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak pula diintervensi oleh pihak lain. Juga ada kewajaran dan kesetaraan. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Udah, sekian. Selanjutnya ada bisnis internasional. Ada Arel. Saya akan menjelaskan bisnis internasional. Bisnis internasional itu bisnis yang kegiatannya melewati batas negara, termasuk perdagangan internasional. Kayak contohnya perbankan, pariwisata, konstruksi, hiburan, dan lain-lain. Jadi bisnis internasional itu lebih detailnya itu kayak bisnis yang kita mempunyai itu di luar negara kita sendiri, itu termasuk bisnis internasional. Sudah begitu saja penjelasan dari bisnis internasional. Terima kasih. Sudah? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Daftar pustaka. Nanti daftar pustakanya dilurusin ya, dirapihkan gitu ya. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Profesor Dr. Haji Saban Ekhdar. Dr. Mariadi. Nah, ini cara penulisan dafusnya ini perlu belajar lagi ya. Kalau penulisan daftar pustaka ya, kalau nama ini misalnya nih Saban Ekhdar. Nah, Ekhdar duluan nih. Ekhdar, Saban. Nggak usah ada gelar. Jangan ada gelar dalam daftar pustaka ya. Kemudian ini Mariadi. Kalau Mariadi kan cuma sedih, berarti Mariadi cuma satu kata ya, Mariadi. Oh, ini Saban Ekhdar, Saban dan Mariadi. Nah, terus kemudian tahunnya 2019. Lalu judul bukunya apa nih? Business Ethics and Entrepreneurship ya, atau etika bisnis kewirausahaan. Penerbit mana nih penerbit? Nah, penerbit nih CV Budi Utama, Sleman, Yogyakarta.
Penulisan yang kedua dari internet ya, internet nanti dirapikan ya. Jadi nanti yang lainnya tolong lebih rapi dalam penulisan DAFUS ya, daftar pustaka. Itu masukannya. Selanjutnya jadi kita akan membahas atau mendiskusikan etika bisnis, kemudian GCG ya. GCG kepanjangannya apa tadi? Sudah disampaikan belum? Panjangannya apa? Good GCG. corporate governance. Good apa? Good corporate governance, Pak. Iya, good corporate governance. Kemudian satu lagi bisnis internasional. Tidak apa-apa ya, tidak jauh mengulas juga ya. Anggaplah ini untuk pengantar bisnis dalam tema ini. Oke, kita coba buka ruang diskusi atau tanya jawab ataupun tanggapan atau komentar, atau ada yang ingin diperjelas, silakan sampaikan kepada kelompok 2 ya, kelompok 2 ya. Kelompok 2, ada 39 partisipan ya yang sudah hadir di ruang Zoom kita. Izin bertanya, Pak. Silakan, Mas Arya ya. Iya, betul, Pak. Ya, silakan Mas Arya. Jadi seperti ini, misal kita punya brand atau produk sendiri di negara kita ya. Terus tiba-tiba karya kita jeplak nih di negara lain. Maaf, Arya nggak kedengaran suaranya. Ya. Oh, kedengaran nggak? Nah, kedengaran. Barusan Oh ada iya, maaf. noise dari belakang. Ya, diulangi. Aja soalnya, Pak. Diulangi ya. Jadi semisal kita punya suatu brand atau clothing di negara kita sendiri, kita bikin ya. Nah, terus tiba-tiba karya kita itu dijeplak di negara lain. Nah, itu kira-kira kita bisa melaporkannya kemana ya? Soalnya itu kan udah melanggar hak kita gitu, Pak. Udah, itu. Terima kasih. Oke, bagus. Lanjut. Ada lagi tidak? Silakan. Saya mau bertanya, Pak. Silakan. Siapa? Perkenalkan, nama saya Ade Dwina Satizebua dari kelompok 7. Saya mau bertanya, apa yang terjadi jika pelaku bisnis tidak melaksanakan etika bisnis, dampak untuk si pelaku bisnisnya ataupun untuk si pesaingnya seperti apa? Oke, apa yang terjadi ya jika etika bisnis tidak dilaksanakan ya dari kedua belah pihak. Terima kasih. Oke, makasih Pak Mbak Ade. Yang lainnya? Saya, Pak. Silakan. Debbie dari kelompok 1. Menurut kalian, memaksimalkan usaha sebagai tujuan utama dari usaha termasuk tindakan yang etis atau tidak? Terus berikan penjelasannya. Gimana? Mohon maaf, boleh diulang? Oke. Menurut kalian, memaksimalkan usaha sebagai tujuan utama dari usaha termasuk tindakan yang etis atau tidak? Berikan penjelasannya. Oke, memaksimalkan usaha ya. Ya, Pak. Baik, terima kasih. Sama-sama, Mbak Febi. Ada lagi? Baru 3 ya? Ada yang lain? Ayo, siapa? Oh, maaf, ada namanya M. Gilman Fasya ya? M. Gilman Fasya. Dari tadi permintaan joinnya sudah di-admit-kan, tapi masih joining terus. Sinyalnya mungkin kurang bagus kali ya. Ada 3. Punya saya juga, Pak, Duita. Saya mau join di laptop gak bisa, jadi saya di HP. Bisa, tapi di handphone.
bisa tapi kurang enak. Saya juga pegang. Yang masuk di sini pasti sudah saya langsung edit all kan, selama belum nyampe batas waktu ini ya. Ini M. Gilman Fasya ini dari tadi udah ada 10 menit yang lalu pada di edit all. Yang lainnya, oke, nanti sambil jalan aja itu. Sudah ada 3 pertanyaan ya, 3 pertanyaan untuk membuka diskusi ya, membuka diskusi kita. Silakan, mau ditanggapi dulu oleh kelompok 2. Izin menjawab pertanyaan yang apa yang terjadi jika pelaku bisnis tidak melaksanakan etika bisnis. Menurut saya, kalau misalkan kita sebagai pelaku usaha itu harus menjalankan etika bisnis ya, kita harus sopan santun kepada pelanggan, karena pelanggan juga pasti kalau misalkan kita membeli sesuatu atau melakukan transaksi itu, yang dilihat itu nomor 1 adalah kesopanan. Oke. Terus? Oke, makasih ya. Tapi satu lagi ya, kalau misalkan yang dari sisi si pesaingnya apa tuh dampaknya kalau misalkan si pelakunya ini tidak melakukan etika bisnis, kan pasti ada dampaknya sendiri nggak buat si pesaing atau nggak ada gitu? Usahanya itu kayaknya bakal menurun ya, karena dia pasti bakal mencari usaha yang lebih baik, kesopanannya, kebaikannya, gitu. Terus ada Makasih tambahan? Ovi jawabannya. Ada tambahan dari teman-temannya? Dari Feby itu ya? Atau dari Ade? Ade ya? Dari Ya, Ade Dwi, apa yang terjadi jika etika bisnis tidak dijalankan oleh kedua belah pihak? Mungkin seperti itu ya? Iya, Pak. Coba kira-kira apa yang terjadi ya? Ya, Mas Bagas mau komentar apa? Raise hand. Bagas Al-Fazli. Ada apa, Mas? Maaf Pak, saya mau nanya, sinyalnya putus-putus ini. Oh iya. Di saya. Oke, bagus suaranya jelas kok. Ayo. Oke, siap Pak. Makasih Pak. Sama-sama Mas. Mau nanya Mas ya? Mas mau nanya? Tidak Pak, tidak nanya, cuma untuk memastikan aja sinyalnya. Oh, oke. Terima kasih Oke, Pak. ada 3 pertanyaan sementara ini untuk pengantar diskusi kita ya. Apakah apa dampaknya ya jika etika bisnis tidak dilakukan gitu ya, tidak diterapkan atau tidak ya dipakai ya ketika berinteraksi antara 2 orang. Anggaplah 2 orang ini adalah para pelaku bisnis, mungkin seperti itu ya, Mbak Ade ya. Kemudian ya, Pak. Mbak Feby memaksakan usaha etis tidak, memaksakan usaha itu memaksimalkan usaha atau memaksakan usaha ya? Memaksimalkan, Pak. Memaksimalkan usaha semaksimal mungkin gitu maksudnya? Kerja keras. Memaksimalkan usaha itu artinya kita semaksimal mungkin berusaha begitu? Iya Pak, itu termasuk kedua. Ini kenapa ada dangdut segala ini? Dangdut maaf. Iya Pak, tetap. Lagi hiburan apa ini? Kenapa Mbak? Kenapa? Apa itu Mbak? Ada ini ya? Ada itu. Maaf kepicir.
Ada aja Bapak. Iya, mijit-mijit malah itu yang muncul. Ada aja Bapak. Untung tidak ada yang aneh. Jadi Hampir saja ya Pak. memaksimalkan usaha atau jadi usahanya maksimal gitu, semaksimal mungkin berusaha, begitu maksudnya? Ya, itu termasuk apa sih? Etika bisnis gitu, Pak. Oh, gitu. Gitu. Yes, I see. Ya. Ya, gimana nih pendapatnya? Pendapat dari grup 2. Yang pertama, brand katanya ini, Mas Arya Kusuma, brand Digiplak, ya. Iya betul Pak. Produk dari luar dalam negeri ya, kemudian di ini oleh orang luar gitu ya Mas ya, sedangkan itu Iya kan betul ada hak Pak. kita ya. Iya betul Pak, betul. Gitu. Ya, bagaimana itu? Silakan. Risdayani, Arel, Dela, Fauji, Ovi Khairun Nisa, ayo Wulandari, ayo dari ke-6 ini apakah ada yang ingin menanggapi? Kak Ayu mau menanggapi, cuma dia nggak bisa di-unmute, Pak. Masa? Udah nggak ada di sini permohonan kan? Mana Mbak Ayu? Mbak Ayu bukannya udah masuk ke ruang Zoom? Iya udah masuk, cuma dia mau bicara tapi nggak bisa di-unmute. Nggak bisa di-unmute? Oh Iya. iya? Oh karena ada itu ya? Ada musik itu ya? Yang sebelahnya ya? Bukan Pak, itu Pebi Pak. Bukan Pak, itu Pebi. Mana Bayunya? Beda Mana user Bayunya? Pak. Coba Bayu mana? Tadi dia udah Coba raise hand. muncul di chat. Raise hand. Oh, raise hand. Yang lain itu yang lain, coba yang lain. Mana Bayu? Raise hand mana nggak muncul di sayanya. Suaranya ada nggak, Mbak? Oh, Ayu Wulandari nih, Ayu Wulandari nih. Ayu Wulandari kayaknya masih di mute ya oleh beliaunya sendiri. Ayo tuh yang lainnya barangkali temannya yang lain masa mengandalkan Mbak Ayu saja. Yang lainnya ada yang ingin komentar? Dari 6 orang ini, Risdayani, Arel, Dela, Om Fauji, Ovi, Ayu. Ovi, Mbak Ovi, mau komentar tidak Mbak Ovi? Sebentar Pak. Pak. Oh, mantap banget. Oh, Bo. Allah. Siapa lagi? M Fauji mana M Fauji? M Fauji mana? M Fauji hadir M Fauji. Supaya tidak ini namanya semua pada Fauzi nggak join Pak. Dia masuk, sedang ya? bekerja. Oh nggak masuk, ini nggak masuk. Ayu, Ovi, Dela mana Dela? Dela Pujinsari ada. Oh, Dela, Ada. Mbak Dela masih berpikir ya? Iya Pak. Oke. Arel mana Arel? Saya Pak. Mas Arel, mau Ya. bicara nggak? Sebenarnya sih mau ngejawab punya pertanyaan Arya, cuma masih bingung aja Pak menjelasinnya. Ya udah, gimana sok sambil nunggu yang lainnya? Nggak usah bingung, nggak usah ragu apa yang ada di benak, coba sampaikan. Udah, Lista aja yang menjawab Pak. Ya gitu. Jika ada pihak yang sengaja melakukan plagiat terhadap merek tersebut, maka dapat dikenai sanksi. Apa ini Kak? Namun
Nah, namun jika mereka ada yang apa sih ini, Kak? Jika merek Anda belum Ya, didaftarkan belum didaftarkan dan dan menemukan kasus menemukan Lu ngechat di WA ya? Enggak, gua ada di Google ada. iya. Apaan sih ini dan menemukan kasus plagiat seperti ini, apa sih maka tidak maka bisa tidak bisa membuat membuat laporan atas kasus tersebut. plagiat. Iya. Terus. Ada lagi? Udah, Pak. Jadi Nah, dilaporkan. maaf Pak, izin. Ya, Mas Arya. Apabila suatu brand atau clothing tersebut sudah mendaftarkan ke apa tadi yang pokoknya itu gimana tuh proses penindaklanjutinya gitu? Arya, gue mau jawab ya. Ada suaranya sih, Kak? Iya, silakan. Ada Sebenarnya suaranya. misalkan tindakan ya tadi ya, tindakan lu ya. Iya, betul, Rel. Sebenarnya kan kita sebagai punya bisnis itu kan pasti kita udah mendaftarkan diri dan pasti kita juga membayar kan untuk mendaftarkannya itu. Jadi secara otomatis sih menurut saya pasti bakal kena hukumnya. Soalnya brand-brand jeplak itu pasti nggak bakal, kualitasnya juga nggak bakal sama kayak kita. Gitu sih kalau menurut gua. Anjing gua lagi. Oke. Ada tambahan? Ini kan mirip ini ya tadi ibaratnya plagiat ya, plagiat seperti penjimplakan tanpa apa namanya ya, mencantum. Kalau plagiat di dalam bahasa akademik itu kita ngutip gitu ya, Anda ngutip dari perkataan orang gitu ya, kemudian pendapat orang, tapi itu tidak dicantumkan siapa pustakanya atau narasumbernya gitu ya. HKI Pak, HKI. HKI. Jadi ada hak kekayaan intelektual, itu ada HKI. Jadi nah misal gini di dalam skripsi ya, kalau skripsi kita tentang teori A, kemudian kita menyampaikannya tanpa kita mengutip siapa sumbernya gitu. Nah, itu plagiat gitu ya. Kemudian bisa juga dicontohkan, ilustrasikan seperti tadi yang brand tadi, sebetulnya kita sudah mendaftarkan karya kita ini gitu, karya kita kalau di ini kan ada Dirjen HKI ya, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual ya. Jadi kalau kita sudah punya itu kita punya hak cipta, ada copyright-nya gitu loh. Copyright-nya yang itu kita bisa perkarakan mereka yang plagiat atau mengcopy tanpa seizin kita, seperti itu gitu ya. Nah, proses di mana tadi kan ada yang menyampaikan tadi membaca di internet gitu ya, dilaporkan. Nah, ini dilaporkannya kalau kita kan punya ya ada badan tersendiri gitu ya. Ada dirjen sendiri tadi hak kekayaan intelektual ini, kalau itu masuknya bisa ke ranah kalau pencurian hak kekayaan itu kan bisa, menurut saya sih bisa dipidana gitu ya. Karena ada undang-undang tersendiri mengatur tentang itu gitu. Nah, misal di bisnis nih, harusnya sih idealnya kalau di kita, kalau nggak tahu kalau ke luar negeri mungkin juga mereka juga sama ada aturannya, tidak boleh pelanggaran hak cipta itu ya. Kalau kita punya brand sendiri, nama perusahaan aja. Nah, perusahaan itu kan tidak boleh sama satu dengan yang lainnya. Artinya ketika mendaftarkan di HKI, di Departemen Humham, Humkam gitu ya. Itu biasanya kalau kita ada nama sejenis itu akan ditolak gitu ya. Kita dimintakan karena namanya sudah terdaftar seperti itu. Gitu ya. Proses pendaftaran perusahaan pun itu biasanya ada seleksi, ada cek gitu ya. Kalau sama itu biasanya di reject gitu, tidak bisa gitu ya. Nah, untuk kita karena ada Dirjen HKI ya, hak kekayaan intelektual, kalau kita punya karya yang bisa kita kalau dalam bahasa monetisasi mungkin ya, kalau dalam bahasa di konten kreator itu. Nah, itu kalau kita sudah mendaftarkan itu hak cipta kita, ketika ada orang lain yang memang menggunakan karya kita tanpa seizin kita, kan itu bisa kita permasalahkan kan. Tidak boleh seperti itu. Termasuk di karya-karya ilmiah pun gitu ya.
Karya ilmiah pun kalau saudara nanti ngutip pernyataan seseorang atau teori seseorang gitu ya. Misal di dalam skripsi kan di situ ada bicara apa itu variabel gitu ya. Variabel menurut Sugiono, Profesor Sugiono, menurut Sugiono. Kemudian kita tidak tuliskan daftar pustakanya, kita asal nulis variabel adalah bla-bla kayak versi kita gitu. Padahal itu versi orang lain. Nah, itu tidak boleh. Arti itu melanggar hak cipta. Artinya secara akademik itu tidak tidak pantas gitu artinya ya. Plagiat itu. Nah, kalau kita menuliskan berdasarkan sumbernya itu tidak masalah seperti itu. Nah, untuk yang kan ada 2 pertanyaan lagi mungkin ini 2 pertanyaan lagi nih. Jadi boleh nanti ditambahi yang lain kalau memang ada pendapat yang lainnya ya. Intinya bahwa yang ngutip brand-brand yang sudah ada kemudian dicuri itu sebetulnya udah pelanggaran lah, ini seperti itu ya, pelanggaran ya, tidak dibenarkan. Kemudian yang lainnya ada nggak yang ini yang menjawab pertanyaan dari Mbak Feby sama Mbak Ade? Dari 6 orang ini sudah kali ya sudah dapat inspirasinya ya untuk menjawab. Silakan. Lista, Arel, Dela, Ovi dan Ayu. Ada Mbak Ovi. Mbak Ovi punya apa yang bisa disampaikan nih untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Ade dan Mbak Feby? Atau ada tambahan untuk jawaban pertanyaan dari Mas Arya juga boleh? Silakan. Mau jawab? Mau jawab yang punya Feby. Oh iya, silakan Mbak Dela, silakan. Pelanggan yang percaya pada kinerja perusahaan kemudian akan menghasilkan keuntungan yang lebih maksimal. Hal ini disebabkan perusahaan telah menerapkan etika bisnis dan pelanggan telah menaruh kepercayaan penuh pada kinerja perusahaan. Masalah-masalah yang umumnya menyebabkan keuangan menjadi terpakai untuk penyelesaian masalah dapat teratasi. Keuntungan pun menjadi lebih maksimal untuk didapatkan. Berarti kalau ada pertanyaan memaksimalkan usaha itu baik atau tidak baik? Etis atau tidak etis? Gimana jawabannya? Etis ya, Pak. Etis ya. Ini pertanyaan itu sebetulnya menurut saya kan tidak ada yang aneh ya. Memaksimalkan usaha. Berarti kan kita bekerja keras ya. Ada effort yang luar biasa gitu untuk mengerjakan sesuatu. Itu mungkin yang dimaksud oleh Mbak Feby? Iya, Pak. Oh, justru kalau kerja keras, bagus nggak kira-kira? Bagus, Pak. Iya, menurut saya takutnya ada pertanyaan jebakan, tapi memang saya ulang kembali bahwa memaksimalkan usaha berarti ada effort kita yang luar biasa ya, yang luar biasa kita keluarkan gitu ya untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan dalam konteks bisnis ya, dalam bisnis tersebut gitu ya. Jadi ada usaha yang sungguh-sungguh untuk bekerja gitu ya, bekerja menyelesaikan pekerjaan ya, baik pekerjaan yang sifatnya wajib gitu ya. Artinya ada mandatori di sana ya, memang suatu hal yang diamanahkan untuk dikerjakan gitu ya, semaksimal mungkin itu dilakukan, ataupun pekerjaan yang memang ya sifatnya sunnah gitu, artinya ya dikerjakan juga syukur, tidak pun ya kerjakan dapat imbalannya, tidak dikerjakan pun tidak apa-apa, seperti itu. Nah, kalau lihat dari pertanyaan ini memaksimalkan usaha, menurut saya sih memaksimalkan usaha ya memang harus. Kalau kita punya usaha, kita kerja, ya kita harus kerja maksimal ya. Jangan setengah-setengah kan. Kita sering dengar kalau bekerja itu jangan setengah-setengah, jangan tanggung, tapi kita harus tunjukkan bahwa kita serius gitu ya. Serius gitu ya. Kemudian bersungguh-sungguh gitu kan. Menurut saya sih itu salah satu langkah yang baik gitu ya.
dalam salah satu etika yang bagus seperti itu gitu ya. Dalam hal usaha yang tentunya usaha yang positif gitu ya, bukan usaha yang menyalahi aturan perundang-undangan. Itu mungkin Mbak Feby ya, kalau boleh saya tambahkan gitu. Iya Pak, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya ada Dwi. Ade Dwi mana Mbak? Apa yang terjadi jika etika bisnis tidak dilaksanakan, dilakukan oleh kedua belah pihak ya, kedua belah pihak pebisnis lah katakan seperti itu. Liz Dayani, ini ada kamera yang masih ditutup nih, apa sinyal atau bagaimana ya? Saskia Muhammad Azmi, nah ada yang sudah dibuka. Memang hampir seluruhnya ini Pak masih nutup. Termasuk saya Pak. Kenapa nutup Mas? Dibuka nih Pak, nggak apa-apa sih Pak. Dibuka aja Mas, jadi biar kita saling Bapak soalnya begini Pak. Bisa saling menatap. Maaf, Pak, kalau begini. saya ditutup karena lagi kerja Pak. Yang mana kerja yang mana? Ahmad Bagas. Oh, belum beres. Belum. Saya kan 24 jam di damkar. Oh, gitu. Ya, Pak. Oke, yang Bagas, terus yang lainnya tolong buka ya, biar enak kita natap-natapnya, berinteraksinya biar nyaman gitu ya. Kecuali kalau gangguan sinyal. Oke. Kembali ke pokok bahasan kita. Kira-kira menurut kelompok 2, bagaimana jawaban tanggapan terhadap pertanyaan dari Ade Dwi? Perusahaan memiliki citra baik terhadap pelanggan, Pak. Jadi perusahaan juga jadi lebih terpercaya oleh pelanggan. Kalau misalkan kitanya ramah gitu ya, jadi pelanggannya senang sama kita gitu. Oke. Jadi etika bisnis itu penting dalam melakukan usaha. Kalau sebaliknya, kalau tidak dilaksanakan katanya? Kalau tidak dilaksanakan, pelanggan jadi males mampir ke usaha kita gitu, kayak males ke situ mah nggak ramah orangnya juga gitu. Sundanya keluar toh Pak. Mudah-mudahan dimengerti begitu, ya. Pak. Oke, jadi mungkin ada suasana hati yang tidak nyaman gitu ya. Kalau tidak etika bisnisnya tidak dijalankan secara baik gitu ya, seperti itu. Jadi pelanggan akan mencari usaha yang lebih baik, lebih ramah gitu. Oke, jadi ada suasana yang tidak tidak nyaman gitu ya kalau kita berhadapan dengan pebisnis dan yang kita tahu bahwa dia etika bisnisnya kok tidak dijaga gitu ya. Misal perlakuan yang kurang baik, tidak ramah gitu ya, attitude-nya kurang terjaga gitu ya, tidak menghargai dan sebagainya. Nah, ini maka akan berdampak kepada hubungan bisnis mungkin seperti itu ya. Nah, kalau pada dasarnya kita sebagai pelanggan nih, anggaplah kita sebagai pelanggan semua, sebagai konsumen, kita menghendaki pedagang gitu ya, pedagang atau penjual yang bayangan kita dia itu bisa melayani kita secara ramah, baik, cepat gitu ya, kemudian fast respon gitu ya, bukan red respon ya, responnya cepat gitu ya kalau kita ada keluhan atau ada keinginan gitu ya. Apalagi kalau kita dihadapkan pada penjual atau pelayan yang dia emosional gitu ya, kemudian ketus dan sebagainya, tentu kita juga tidak akan nyaman di situ untuk berlama-lama, bahkan boleh jadi besok hari kita tidak mau berkunjung ke tempat tersebut ya, mungkin seperti itu ya. Jadi kenapa etika bisnis ini perlu dan penting ya, untuk menjaga hubungan bisnis sebetulnya ya, untuk menjaga hubungan bisnis, karena kalau kita sebagai penjual atau sebagai pelayan gitu ya, bisa menampilkan
attitude yang bagus, yang baik, yang orang berpikir bahwa itu sesuatu hal yang positif dilakukan, tentu akan banyak pembeli atau konsumen yang datang ke kita gitu ya, karena keramahan kita, kebaikan kita, dan kemurahan kita dalam melayani mereka. Dan kalau sebaliknya ya beberapa hal akan terjadi ya. Bisa jadi dia menjadi pelanggan setia dan dia menjadi informan kita ke orang lain untuk menginfokan sesuatu hal yang positif tentang produk kita ataupun layanan kita dan toko kita, mungkin seperti itu ya. Saya kira kalau keinginan dari konsumen akan tidak jauh berbeda ya satu dengan yang lainnya ya. Kita kalau belanja ke tempat tertentu itu ingin dilayani dengan baik gitu, oleh penjualnya gitu. Kemudian dia juga ramah, udah pasti seperti itu ya. Kita sangat enggan malas berhadapan dengan orang yang tidak memiliki karakter-karakter yang baik seperti itu. Itu mungkin ya. Jadi konteks bisnis ini bisa dilakukan mungkin dalam kelas bisnis kecil ataupun usaha yang besar juga sama gitu ya. Namanya juga performance atau layanan ya. Penampilan layanan itu ya juga justru harus membuat orang tertarik untuk menjadi pelanggan kita, konsumen kita gitu. Apalagi dia menjadi pembeli yang loyal atau konsumen yang loyal seperti itu ya. Jadi ada namanya kepuasan pelanggan ya, consumer satisfaction, kemudian itu nanti akan berubah menjadi loyalty konsumen. Jadi kesetiaan pelanggan ya. Jadi ada pelanggan yang loyal di sana. Oke, ada yang lain? Ada yang lain yang tambahan yang lainnya yang mau disampaikan atau ditanyakan? Silakan. Saya Aku mau tanya, Pak. Silakan. Duluan. Oh, Bang Alham dulu deh, baru aku. Oh gitu. Oke. Saya pengen tanya kaitan GCG, Pak. Kenapa harus GCG? Selain GCG kan soalnya ada ISO nih. Ada apa? Selain GCG kan ada ISO, Pak. Oh, ISO. Ada ISO. Karena kalau GCG ini di Indonesia, kalau untuk BUMN sih saya yakin semuanya tuh udah banyak yang nerapin, Pak. Mengimplementasikannya juga. Itu sudah banyak. Namun kalau di di BUMD itu kan belum ada, Pak, sampai saat ini yang mengimplementasikan GCG. Kalau untuk di BUMD ini belum ada. Walaupun di regulasinya itu udah diwajibkan, Pak. Kayak di PP, di peraturan pemerintah kaitan perusahaan daerah, itu udah diwajibkan suruh pakai GCG. Cuma di Indonesia tuh untuk BUMD belum ada, Pak, yang nerapin. Mungkin Bapak juga salah satunya ya, Pak, yang belum menerapkan itu. Kalau di perusahaan saya sendiri itu sampai saat ini tuh kita cuma punya pedoman aja, Pak. Untuk implementasinya ini belum, karena kan butuh assessment, butuh yang lain-lain, karena menyangkut semuanya kan, ada stakeholdernya, ada pemilik, ada jajaran direksinya, ada seluruh karyawan. Itu sih, Pak, pertanyaan saya. Silakan. Mau ditanggapi dulu oleh kelompok 2? Mbak Lisda, Arel Rena Dewata, Deli, Ovi, Ayu, sudah sejauh mana baca referensi yang judul ini? Belum sejauh itu, Pak, baca materinya. Belum sejauh itu ya? Oke, saya bantu jawab ya. Iya, Pak, makasih. Tadi ada penjelasan sedikit GCG ya. GCG itu tadi saya lihat komponen GCG itu tadi sempat disampaikan di slide kelompok 2 ya. Itu ada keterbukaan dan sebagainya. Sebetulnya itu kalau diakronimkan itu transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness. Kita akronimkan dengan TARIF. Nah, GCG ini pedoman ya.
pedoman yang memang menurut PP 54 tahun 2017 ya. Kalau kita bicara BUMD, patokannya itu ya di PP 54 2017 tentang BUMD, kemudian di Undang-Undang PT ya, Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2017 gitu ya. Ini sebetulnya konsep ideal tata kelola perusahaan yang baik. Jadi konsep ideal yang seharusnya dimiliki oleh seluruh perusahaan, terutama perusahaan daerah. Betul ya kata Mas Ahlam. Ini idealnya bahwa konsep ini itu harus jadi pedoman di perusahaan daerah ataupun perusahaan-perusahaan lainnya gitu ya. Saya tidak hanya kita luang lingkupnya di perusahaan pemerintah saja. Kalau di BUMN itu rata-rata GCG sudah ada. Namun kalau bicara implementasi, nah ini akan kembali lagi ya. Kalau bicara implementasi, mereka mungkin GCG ini kan pedoman ya. Jadi good corporate governance yang itu bagaimana itu di situ diatur tentang keterbukaannya perusahaan dia bisa diakses mungkin beberapa hal oleh publik gitu. Kemudian di situ diatur juga mengenai masalah akuntabilitinya, pertanggungjawaban beberapa kegiatan dan sebagainya, standar keuangan yang memang sudah mengikuti kaidah-kaidah keuangan, kemudian responsibility-nya, ada tanggung jawab sosial lingkungan ke masyarakat juga yang sudah sering dijalankan, kemudian ada independensi dan fairness. Nah kalau kita bicara itu secara pedoman, hampir BUMN betul, hampir BUMN itu mereka punya pedoman GCG itu, karena mereka mungkin ya mereka lebih siap ketika ada asesmen dan sebagainya dari untuk melengkapi persyaratan-persyaratan tersebut sehingga pedoman GCG-nya bisa mereka pegang. Meskipun faktanya kalau kita bicara di BUMN banyak perusahaan BUMN yang tidak sesuai ekspektasi masyarakat begitu. Nah di BUMD betul BUMD ini sebetulnya itu seharusnya juga harus menerapkan GCG ini menjadi pedoman dalam bekerja, karena itu pemerintah melihat ya terutama mungkin di BPKP dan sebagainya bahwa ini kalau dijalankan secara baik akan tercermin sebuah BUMD yang sehat, BUMD yang baik gitu ya di mata publik, di mana pertanggungjawaban ini itunya sudah oke gitu. Namun ternyata kenyataannya sampai saat ini tidak mungkin ya mayoritas kalau saya sendiri betul saya sendiri tidak melihat BUMD ada yang sudah menerapkan pola-pola GCG secara komprehensif gitu ya. Artinya secara pedoman itu buku pedoman GCG-nya itu belum ada. Karena ternyata juga selain cost-nya mahal, banyak asesmen yang harus dikerjakan dan itu sangat complicated gitu seperti itu. Tapi bukan berarti kita tidak bisa ya. Di beberapa perusahaan daerah semuanya diminta untuk menerapkan pola-pola GCG gitu. Seperti pedoman GCG ini harus dibuat gitu kan. Karena itu suatu keniscayaan bahwa jika Anda mau mau menjalankan perusahaan yang secara baik, maka pedomanilah GCG tersebut seperti itu ya. Betul. Nah di BUMN pun kalau secara dokumen mereka sudah sering saya lihat dokumen mereka sudah ada, namun gitu ya. Kalau kita bicara mengenai fakta yang terjadi, kok nggak mencerminkan GCG beberapa halnya seperti itu. Tetapi kalau di BUMD jauh tidak lebih sempurna ya dibanding dengan BUMN gitu ya. Yang itu sebetulnya BUMD juga harus menerapkan harus menjalankan GCG tersebut secara baik mungkin karena impact-nya atau ini akan berakibat baik terhadap performa perusahaan seperti itu ya. Nah, kemudian kalau ISO sendiri kan, nah itu International Standard Organization itu juga sangat bagus ya, beberapa organisasi disarankan dia harus misalnya dalam manajemen dia ada ISO 9000 gitu ya, ada lingkungan ISO 14000 dan sebagainya. Itu juga sebuah keniscayaan kalau itu bisa dilakukan ya. Ada asesmen dan sebagainya sehingga bahwa perusahaan tersebut atau di bagian tersebut sudah layak dinilai oleh orang tertentu itu sudah bagus diterapkan pola-pola manajemen yang baik dan sebagainya. Nah, ISO aja ini ISO juga tidak semua dapat, tidak semua punya gitu ya. Memang itu luar biasa ya. Ada asesmen yang harus dilakukan dan harus siap dari sisi perusahaan menghadapi pertanyaan-pertanyaan.
serta implementasinya seperti apa gitu. Nah itu ya. Jadi kalau bicara normatif ya, bahwa GCG ini pedoman yang sangat baik, yang tentunya kalau dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan akan terlihat sebuah cerminan perusahaan yang sehat, perusahaan yang baik, yang itu bisa dipertanggungjawabkan atau secara manajemen, secara keuangan dan sebagainya seperti itu. Itu mungkin pendapat dari saya seperti itu, Mas Alam. Baik Pak, makasih Pak. Sudah apa yang sampaikan memang saya setuju ya, agree dengan apa yang sampaikan Pak Alam. Kondisi kita, kondisi BUMD, BUMN ini ya potretnya seperti begitu. Nah, lainnya ada yang ingin disampaikan kembali, Mas Arya? Ya, silakan. Bagaimana cara membangun chemistry yang baik antar tim gitu Pak? Soalnya yang saya lihat dan saya rasakan banyak kayak miscommunication gitu Pak. Gimana cara mencegahnya? Terima kasih. Ya, miskomunikasi ya. Miskomunikasi antar apa nih? Antar di bidang di lingkup di manajemen atau manajemen mungkin Pak contohnya. Bisa. Oh, ajak ngopi aja Mas kalau gitu. Ya, sering ngopi kayak gitu. Itu Pak kadang Pak. Ya, komunikasi mungkin ya intinya kalau komunikasi itu kan sebetulnya banyak hal yang bisa dicarikan solusinya, banyak hal yang bisa dilakukan bersama ya kalau komunikasinya baik seperti itu ya. Jadi di atmosfer di lingkungan perusahaan tentu ya antara satu dengan yang lain itu harus banyak interaksi gitu ya, komunikasi, karena pada dasarnya bahwa kemajuan satu bidang, satu divisi itu juga pada dasarnya juga disupport oleh divisi lain, ditunjang oleh bidang yang lain. Jadi jangan ada merasa ya ini tugas saya memang ini, tugas kamu adalah kamu gitu ya, tugas. Jadi seolah-olah dia tidak merasa bahwa ini satu kesatuan, padahal sebetulnya kita itu harus bekerja sama. Kita adalah satu tim di situ ya, di perusahaan. Jadi jangan menganggap bahwa bidang produksi kita terserah deh bidang produksi, yang penting saya mah bidang marketingnya. Ya, untuk masalah itu memang dia dibebankan tugas, masing-masing punya bagian atau punya tugas, tapi untuk kebersamaan, untuk bahwa kita dengan yang lain itu adalah satu tim, itu perlu ditemukan rasa memilikinya ya, sense of belonging-nya itu harus ada, karena kalau satu mandek itu akan berimpact kepada yang lainnya. Bagian produksi dia sudah sukses gitu ya, sudah sukses membuat produk sesuai target. Tapi kalau tidak jalan di bagian marketingnya bagaimana? Kalau tidak jalan lagi di bagian penggudangannya bagaimana? Tidak jalan di bagian di bagian eproknya bagaimana? Ini kan akan berdampak kepada dianya sendiri gitu ya. Jadi menurut saya ciptakan komunikasi yang baik di antara personal atau pengurus di perusahaan gitu ya, bahwa kita adalah satu tim. Meskipun kita beda-beda bagian divisi, tapi pada dasarnya kita adalah keluarga. Nah, banyak hal yang bisa dilakukan dengan membangun komunikasi ya, dan itu ya, sering ketemu, sering ngumpul, sering ngobrol gitu, ataupun dalam acara perusahaan ada gathering perusahaan yang bisa diselenggarakan waktu-waktu tertentu ya oleh perusahaan untuk membangun keakraban, membangun bonding ya, keratan itu gitu ya. Jadi ajak ngobrol gitu ya, jangan masing-masing punya ego sektoral sendiri gitu. Ini bidang saya nggak peduli dengan bidang yang lain. Nah, jangan seperti itu ya. Jadi masing-masing kita punya tanggung jawab, tapi bahwa kita adalah satu keluarga, ini harus ditanamkan supaya ya satu sama lain punya punya rasa memiliki seperti itu ya. Ya, perusahaan-perusahaan seperti yang sudah besar mah kan dia ada program-program tertentu di dalam setahun itu ya, kumpul keluarga atau gathering keluarga, kemudian acara kebersamaan, membangun kebersamaan kan gitu ya. Itu sering kita lihat bahwa mereka melakukan itu semata-mata karena supaya ada rasa kekeluargaan yang muncul di antara satu dengan yang lainnya seperti itu ya. Itu mungkin Mas jelas bahwa komunikasi ini harus lancar ya, jangan sampai masing-masing punya ego yang ini punya saya, ini punya kamu gitu. Jangan seperti itu, menurut saya sih jangan seperti itu ya. Ciptakan iklim yang baik ya, atmosfer yang baik dengan cara beberapa hal yang memang perusahaan sudah
saya kira perusahaan sudah punya program-program khusus untuk membangun kebersamaan tersebut. Seperti itu, Mas. Itu. Baik, terima kasih Pak. Sudah jelas Pak. Ya. Aku boleh nanya nggak? Gimana? Mau nanya nggak? Boleh nanya nggak Pak? Ke siapa? Ke Mas Arya? Wita. Oh, kenanya ke siapa, Mbak? Aku nanyanya ke Bapak. Faktor penghambat dari prinsip GCG apa ya, Pak? Faktor penghambat dari GCG, ya dari mana coba? Mas Alam bisa bantu dari mana katanya itu? Apa aja faktor penghambatnya? Apa faktor penghambat ya? At least terlalu apa banyak gitu? Kosnya itu melebihi kita kalau misal bikin perbu, bikin peraturan itu lebih kosnya kalau untuk GCG sendiri. Mahal. Lebih mahal dari bikin perbu, lebih mahal dari bikin misal putusan bupati atau bikin yang lainnya, regulasi-regulasi yang lain. Mahal biasanya. Mahal. Dan lebih kompleks, nggak kayak ISO. Kalau ISO itu kita cuma dituntut requirement-nya ada, suruh ini. Kalau di GCG itu berkaitan komitmen, berkaitan hubungan antara stakeholder seluruhnya. Makanya lebih kompleks daripada buat perbub itu misal. Salah satunya. Betul. Jadi hambatan GCG kalau untuk secara dokumen betul ya, itu kan harganya tidak murah, tidak murah, prosesnya juga tidak singkat gitu ya, costnya juga besar seperti itu ya. Kalau ya sekelas BUMN mungkin bisa dia produk tersebut, tapi untuk mengejawantahkan isinya juga mereka juga hanya belum tentu seperti itu. Tapi untuk sebuah konsep, ketika ditanya secara administratif, punya nggak pedoman GCG? Nah, kalau BUMN dengan PD-nya, bangganya mereka punya pedoman GCG-nya. Nah, gitu kan. Tapi kalau bicara ejawantahan atau aplikasi dari itu, banyak hal yang berbeda tentu seperti itu. Dia banyak ada penyimpangan juga seperti itu. Nah, kalau untuk tantangan yang lain lebih ke arah mungkin di dalamnya, di internal gitu ya. Di internal sendiri yang kadang-kadang itu faktor cost tentu. Kemudian yang kedua ini political will-nya. Jadi mau sebut Pak. jadi kami itu atau beberapa ya mungkin entahlah, mungkin bisa sama bisa tidak, tapi sesuatu hal yang kadang-kadang kita tuh gimana ya. Jadi kalau kita membuat suatu regulasi dan itu ternyata kita sendiri yang sering melanggar itu kan rasanya kurang nyaman gitu di situ ya. Jadi ada kalau bicara GCG itu kan luar biasa ideal ya. GCG itu luar biasa ideal, sementara banyak hal yang pada faktanya di dunia nyata itu tidak seindah di dunia teorinya kadang-kadang gitu ya. Hal-hal yang itu bagus, baik ya kita bicara konsep, tapi juga belum tentu kita bisa lakukan itu. Nah, kita hanya berupaya meminimalisir hal-hal yang sekiranya tidak terlalu membahayakan seperti itu ya. Bukan berarti akan yang sudah ada ini juga berjalan secara baik, belum tentu juga seperti itu. Itu kondisi-kondisi yang tidak ideal yang menyebabkan faktor-faktor itu sehingga kita sering melakukan suatu manuver-manuver yang ini cukup membahayakan ya, tapi kadang-kadang untuk kepentingan bisnis kita lakukan seperti itu. Ya. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, konsep GCG ini tantangan dari dalam. Kalau bicarain tantangannya dari dalam, kenalannya dari dalam biasanya. Saudara pernah nggak melihat kalau sedikit kritis ketika kita bicara potensi pajak gitu ya? Potensi pajak, kalau lihat dari potensi pajak, kenapa sih pemerintah atau di dinas tertentu dia tidak seolah tidak menghitung pajak itu secara maksimal, tapi sangat kecil kenaikan tahun per tahunnya gitu. Karena mungkin ada beberapa hal yang harus mereka lakukan sehingga itu tidak sampai di up terlalu tinggi gitu ya, atau target yang terlalu tinggi karena khawatir itu tidak tercapai, banyak variabel-variabel di sana yang sehingga itu tidak usahlah 100% target itu potensi tersebut tidak usah sekarang di fullkan gitu ya, karena ya ada beberapa hal yang memang itu tidak bisa maksimal diperoleh seperti itu ya. Termasuk di perusahaan ya, kalau boleh dikatakan tantangannya apa, banyak faktor ya, masalah cost,
masalah komitmen atau political will dari pengurus perusahaan gitu ya, dari pihak manajemen gitu ya, ataupun juga variabel yang lain adalah belum sempurnanya perangkat-perangkat yang ada di perusahaan tersebut, sehingga pada akhirnya itu tidak bisa dilakukan gitu ya. Kalau tadi bicara masalah ISO sangat lebih simpel ya gitu, seperti itu ya. Kalau ISO ini kalau GCG ini luar biasa ya, banyak faktor yang memang kita harus buktikan. Kalau kita punya pedoman GCG, benar nggak kita menjalankan keuangannya secara sesuai dengan aturan, benar nggak ini secara gitu kan. Jadi luar biasa itunya asesmennya di sana gitu ya. Tidak semudah dan tidak serumit dari seperti ISO tadi, seperti itu ya. Itu mungkin siapa tadi, Mbak Adela ya? Mbak Dwita ya? Dwita, Pak. Dwita, Pak. Makasih ya, Pak. Saya izin nambahin, Pak. Karena kalau ISO kan ngaturnya tuh hanya di dalam perusahaan aja. Nah, nggak ribet, nggak harus ada hubungan sama keluar. Nah, ya. yang satu giliran keluarnya, Pak. Iya. Hanya gitu saja di situ. Itu sih ada hubungan yang tadi Bapak bilang, ada political will-nya salah satunya itu, Pak. Iya, pihak eksternal yang harus kita Itu Mbak Dwita, mungkin Mbak Dwita nanti kalau jadi pengurus perusahaan atau di manajemen ya akan merasakan ya, waduh ternyata begini perusahaan itu gitu. Nah ini beda, mungkin boleh jadi saya akan bicara dalam konteks dalam posisi saya yang menjalani di perusahaan daerah. Entah mungkin teman-teman yang ada di perusahaan swasta apakah mengalami hal yang sama demikian ataukah tidak gitu ya. Boleh jadi sama, boleh jadi tidak seperti itu ya. Karena kalau di swasta lebih kayaknya lebih enak pengaturannya gitu ya. Karena ya swasta kalau saya punya uang sendiri ya saya mungkin lebih bebas saya menggunakannya itu. Mohon maaf, sudah maghrib belum ya? Sebentar lagi ya? Bentar lagi, Pak. Udah, Pak. Ini udah azan. Sudah, atau coba oke, apa istirahat dulu sebentar? Kita break dulu ya. Break dulu sebentar ya untuk sholat maghrib dan istirahat sejenak. Oke. Saya tutup dulu ya kameranya. Silakan menjalankan sholat maghrib dulu bagi yang muslim. Kelihatan sudah maghrib. Ini dilanjut lagi jam berapa, Pak? Kalau boleh tahu. Maaf, 20 menit ke depan berarti jam 6:30 lewat 5. Sekarang jam 6:04 ya. Siap, Pak. Terima kasih. Siapa? Baik, terima kasih, Bapak. Sama-sama.